Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di pelajaran 5 ya. Aku cinta Nabi dan Rasul. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagian keduanya ya, yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu dilahirkan pada masa di zaman Raja Fir'aun di Mesir ya. Pada masa itu, Fir'aun itu memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir itu harus dibunuh karena ada pengaruh dari mimpinya. Menurut ahli nujum itu peramal ya, mimpi Raja Fir'aun ini menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Nah, karena Raja Fir'aun ini terkenal karena kesombongan dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dia memerintahkan setiap bayi itu, laki-laki itu harus dibunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melindungi Nabi Musa kecil ya, yang baru dilahirkan, dengan menurunkan suatu ilham kepada ibu Nabi Musa agar anaknya itu dimasukkan, masih bayi ya, ke dalam sebuah peti, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Nah, bayi Musa ternyata diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Asiyah. Nah, yang uniknya Asiyah ini ternyata adalah istri dari Fir'aun itu sendiri. Nah, melihat anak yang dibawa oleh Asiyah itu, Fir'aun marah. Akan tetapi karena bujuk rayu dari Asiyah, Fir'aun ini luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Nabi Musa yang masih bayi. Suatu ketika Nabi Musa kecil ini menangis karena kehausan. Asiyah kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah banyak wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa tersebut. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Nabi Musa ini tidak mau, ia tetap menangis. Sampai akhirnya datanglah seorang wanita. Nah, wanita ini bernama Yukabat. Wanita ini kemudian menggendong dan menyusuinya. Maka seketika itu juga Nabi Musa kecil itu terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Nah, orang-orang tidak mengetahui bahwa ternyata Yukabat ini adalah sebetulnya ibu dari Nabi Musa itu sendiri. Selanjutnya, Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Maka Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah dewasa, Nabi Musa ini diberikan oleh Allah itu suatu mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Nabi Musa itu juga dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Nah, kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihir dan para pengawalnya. Suatu ketika Nabi Musa ini menemui Fir'aun. Kedatangan Nabi Musa di Mesir ini membuat Fir'aun marah dan menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Kemudian Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tetapi Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Nabi Musa pun meladeni Fir'aun tersebut dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Maka di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa,
lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu atau kami yang akan memulai lebih dahulu. Maka Nabi Musa pun berkata, silahkan kamu terlebih dahulu. Kemudian tukang sihir Firaun itu melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Maka di saat demikian, kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Maka Nabi Musa pun mengikuti perintah Allah. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah tongkat itu ular yang sangat besar, merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Firaun itu merasa takjub dan mengaku kalah. Kemudian mereka bersujud kepada Allah. Nah, melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Firaun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia kemudian menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kemudian mundur dan mereka melarikan diri dari kota Mesir. Firaun dan para tentaranya itu terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat di pantai Laut Merah. Nah, Nabi Musa dan pengikutnya menjadi kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Maka tiba-tiba saja Laut Merah itu membelah menjadi dua bagian dan terbentanglah jalan yang panjang di hadapan mereka. Nabi Musa pun beserta pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Nah, di kejauhan terlihat Firaun dan bala tentaranya. Mereka terus mengejar Nabi Musa. Akhirnya sampailah Nabi Musa itu di seberang dengan selamat. Sementara Firaun dan tentaranya itu masih berada di pertengahan jalan. Maka di saat itulah Allah kemudian mengembalikan Laut Merah seperti biasa. Firaun dan tentaranya pun kemudian ditelan oleh air laut. Maka demikianlah itu pembalasan dari Allah terhadap orang-orang yang durhaka. Nah, itulah kisah Nabi Musa ya, tentang perjuangan Nabi Musa dalam memperkenalkan agamanya di kalangan Bani Israel. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, ingat ya, kita ini harus menjadi seorang yang pemberani dan mampu berkata yang benar walaupun itu terasa pahit. Assalamualaikum.